Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 446, Sekte Suci, Sekte Naga 6. Maafkan saya tidak berpartisipasi dalam peringkat bagan pahlawan muda luar biasa. Petik 2. Ketika orang banyak mendengar Wang Xian, mereka terkejut. Apa yang terjadi? Miracle Dr. Wang dari Rivertown tidak berpartisipasi dalam Outstanding Young Heroes Chart. Petik 2. Ini, kejadian yang luar biasa. Dengan kekuatannya, mengapa dia tidak berpartisipasi? Hampir bisa dipastikan bahwa Miracle Dr. Wang akan menempati peringkat 3 atau 4 besar. Dengan hasil seperti itu, dia bisa mendapatkan setidaknya 7 hingga 800 batu spiritual di akhir kompetisi setelah mempertimbangkan seberapa populer kompetisi pahlawan muda yang luar biasa tahun ini. Petik 2. Pada saat ini, total taruhan yang dipasang untuk kompetisi di dunia bawah telah mencapai beberapa ratus miliar. 5 teratas masing-masing akan menerima setidaknya 8 miliar. Menukar uang menjadi batu spiritual juga akan menuai sumber daya yang sangat besar. Mengapa dia tidak berpartisipasi? Petik 2. Mungkinkah dia takut setelah melihat begitu banyak ahli? Ini sama sekali bukan gayanya. Petik 2. Yang mengejutkan banyak orang, Wang Xian telah menyatakan dia tidak akan berpartisipasi. Alhasil, penonton pun penasaran dan berdiskusi. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga terkejut dengan keputusan Wang Xian. Dia menatap dingin pada Wang Xian dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu takut? Ini sama sekali bukan gayamu." Petik 2. Wang Xian tersenyum polos dan menjawab, "Hehe. Apakah saya memerlukan alasan untuk tidak berpartisipasi? Tentu, Anda bisa memikirkan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Haha, bagus. Terlepas dari itu, kesempatan bagi kita untuk bertarung akan segera hadir. Yakinlah, itu tidak akan lama, kata Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan makna tersembunyi di balik kata-katanya. Selanjutnya, dia melihat ke kerumunan lainnya. KKK. Tiba-tiba, lapisan es terbentuk di atas permukaan arena. Suhu di sekitarnya juga menurun dengan cepat. Aliran aura dingin memancar dari Tuan Muda Pulau Ular Laut. Saat dia menggerakkan tangannya, bilah pendek muncul di dalamnya. Pedang pendek itu berwarna putih seperti salju dan memancarkan lapisan dan lapisan kabut putih. Ini bukan udara panas tapi udara dingin. Di dadanya, cakram bundar yang membeku muncul secara bertahap. Itu mulai berputar dan tubuhnya mulai memutih. Saya adalah juara dari semua talenta muda yang menjanjikan. Siapa yang tidak yakin? Petik 2. Aura dingin yang dingin menyapu sekeliling. Beberapa pria muda langsung memucat. Kamu atau beku itu sama-sama memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Bibir Tuan Muda Pulau Ular Laut melengkung menjadi seringai saat dia memancarkan aura dingin. Amitabha, Anda benar-benar putra penguasa Pulau Ular Laut. Dengan ayah yang luar biasa, putranya tidak bisa lebih lemah lagi. Petik 2. Biksu bunga menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut, pedang pendek di tangannya, dan cakram bundar di dadanya. Di matanya, semburat ketakutan melintas. Hehe, pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu menjatuhkan cakram bundar yang membeku di dadamu, kamu tidak akan cocok untukku." Haha, tutup mulut Anda jika Anda tidak berani melangkah maju. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut itu menatap dengan tenang pada pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dan melanjutkan, "Hati-hati atau kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup jika kamu mengatakan terlalu banyak omong kosong." Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu mengerutkan kening dan mendengus, "Kamu bisa menjadi yang pertama kali ini. Aku akan jadi yang kedua." Ling Sa, apakah kamu yakin? Petik 2. Amitabha, karena istana Tuan Fu Muda suka menjadi yang kedua, biksu malang di sini akan menjadi yang ketiga. Flower Monk tersenyum lembut dan menjawab dengan jelas sambil menggerakkan untaian manik-manik Buddha dengan jarinya. "Kalau begitu aku akan menjadi yang keempat." Ada yang tidak yakin. Petik 2. Setelah 3 teratas dari bagan pahlawan muda terkemuka diputuskan, salah satu orang suci dari Sekte Kegelapan memandang dengan acuh tak acuh ke kerumunan. Di salah satu tangannya, dia sedang bermain dengan belati. "Saya akan menjadi yang kelima." Ada yang tidak yakin. Xiaoran mengambil langkah maju dan melihat ke kerumunan. Aura dari Tuan Muda Pulau Ular Laut terlalu menakutkan.
Bahkan biksu bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan mengakui bahwa mereka tidak akan cocok untuknya. Dia pasti layak mendapatkan gelar juara dengan talenta tertinggi. Petik 2. Jelas sekali bahwa pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu mengenal biksu bunga. Tidak ada masalah sama sekali dengan mereka peringkat kedua dan ketiga. Petik 2. Pemimpin duo dari Sekte Kegelapan memiliki penguasaan pedang terbang yang gila-gilaan. Peringkat keempat juga bukan masalah. Petik 2. Meskipun Xiaoran dari Xiao Clan masih muda, dia memiliki api surgawi dan senjata spiritual bawaan. Selain itu, tidak ada yang mungkin meragukan dia peringkat kelima setelah melihat kekuatan bertarungnya. Petik 2. Penonton mulai berkomentar setelah melihat talenta terbaik melangkah maju dan mengklaim tempat mereka di chart. Aku akan menjadi yang keenam. Ada yang tidak yakin. Petik 2. Orang nomor 2 di bagan pahlawan muda yang luar biasa dari beberapa waktu lalu melangkah maju dengan wajah panjang dan mengumumkan ini kepada penonton. Aku akan menjadi yang ketujuh. Ada yang tidak yakin. Petik 2. Aku akan jadi ke-8. Ada yang tidak yakin. Petik 2. Aku akan jadi ke-9. Ada yang tidak yakin. Petik 2. Panggilan tanpa emosi bergema di seluruh lapangan dan bakat tertinggi tingkat bawaan melompat ke arena setelah mengklaim tempat mereka. Ini terjadi sampai tempat ke-18. 18 talenta tertinggi alam bawaan berdiri di arena, memancarkan aura yang menakutkan. Ada yang tidak yakin. Tuan Muda Pulau Ular Laut memandangi bakat tertinggi bawaan di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan bertanya dengan keras lagi, saya akan menjadi juara dari talenta tertinggi. Ada yang tidak yakin. Petik 2. Disposisi seorang juara terpancar dari tubuhnya. Bakat tertinggi bawaan lahir menarik wajah panjang dan mengangkat kepala mereka sedikit. Terlepas dari itu, peringkat di bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini juga merupakan bukti kekuatan mereka. Bagus. Karena tidak ada yang ingin dikatakan. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut menyipitkan matanya dan melihat ke arah Wang Xian. Matanya berseri-seri dengan niat membunuh. Di arena, 5 talenta tertinggi tingkat bawaan melihat ke arah Wang Xian. Sekarang kompetisi pahlawan muda yang luar biasa telah berakhir, mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Di bawah panggung, beberapa sekte dan keluarga juga bersemangat untuk menyerang. Mereka juga bisa mengatakan bahwa Tuan Muda Pulau Ular Laut telah menerima misi dari Medical Saint Sect. Namun, ini tidak berarti bahwa hadiah itu akan menjadi milik mereka. Siapapun yang bisa membunuh Miracle Dr. Wang dari River Town akan menerima upah terbesar. Peringkat dari grafik pahlawan muda luar biasa sudah berakhir. Siap-siap. Cih, Miracle Dr. Wang dari River Town ini benar-benar sombong untuk membunuh orang-orang dari Medical Saint Sect di tempat. Sekarang Medical Saint Sect bersedia menawarkan remunerasi yang gila, banyak ahli dari berbagai sekte akan bersemangat untuk menyerang. Bahkan pasukan kelas Saint tidak akan menjadi pengecualian. Petik 2. Di bawah panggung, keluarga dan sekte yang menerima pesan sangat gembira. Pertunjukan terbaik setelah peringkat bagan pahlawan muda luar biasa akhirnya akan segera dimulai. Pada saat ini, banyak orang sedang melihat peringkat melalui situs Underworld. Mengapa Miracle Dr. Wang dari River Town tidak berpartisipasi? Saya bertaruh 5 juta untuk dia. Tuan Muda Pulau Ular Laut telah menyatakan dirinya sebagai juara. Pedang pendek dan piringan bundar pada dirinya harus menjadi senjata spiritual bawaan yang sangat kuat. Satu-satunya kekecewaan adalah Miracle Dr. Wang dari River Town tidak berpartisipasi. Apakah Miracle Dr. Wang dari River Town takut mempermalukan dirinya sendiri setelah melihat banyak karakter kuat di bagan pahlawan muda luar biasa tahun ini? Dia mungkin merenungkan bagaimana dia bisa menangani masalahnya sendiri pada saat ini. Dia sudah mati setelah membunuh murid paling luar biasa dari Medical Saint Sect di generasi ini. Miracle Dr. Wang dari River Town berani membunuh orang-orang dari Medical Saint Sect. Mengapa dia tidak berpartisipasi? 10 juta yang kuberikan padanya langsung hangus. Kompetisi pahlawan muda luar biasa akhirnya berakhir. Meskipun tidak ada pertarungan di akhir, kompetisi tahun ini benar-benar memuaskan. Bakat tertinggi harus memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka dan oleh karena itu tidak mengungkapkan pendapat terhadap mereka yang lebih kuat dari mereka. Karena ini, mereka tidak bertarung pada akhirnya. Satu-satunya kekecewaan adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Pada akhirnya, dia memilih menjadi pengecut.
Dunia bawah sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh di web. Mengenai fakta bahwa Wang Xian tidak berpartisipasi, banyak orang terkejut dan marah. Terutama bagi mereka yang telah memasang taruhan pada Wang Xian sebelumnya. Mereka bahkan melontarkan kata-kata kasar padanya. Jika Anda ingin menjadi pengecut pada akhirnya, untuk apa Anda berada di Huasan? Anda mungkin juga hanya meringkuk di sudut di rumah. Anda masih berani membunuh orang-orang dari Medical Science Sect tanpa mengetahui apa yang terbaik untuk Anda. Beberapa orang mengutuk. Namun, ada orang lain dari beberapa keluarga dan sekte yang menonton siaran langsung. Mereka sedang menunggu akhir kompetisi dan kematian Miracle Dr. Wang. Hari ini, saya ingin melihat mayatnya. Anggota dari Medical Science Sect menatap tanpa emosi ke siaran langsung. Kami tidak yakin. Tiba-tiba, tepat ketika kerumunan akan bergerak, dengusan dingin serentak bergema di seluruh ruang. Bab 447, Sekte Suci, Sekte Naga 7. Kami tidak yakin. Sementara ke-18 talenta tertinggi menghadap ke kerumunan dari arena yang sunyi, seringai datang dan mengejutkan semua orang. WHO. Siapa yang tidak yakin? Petik 2. Semua orang tercengang saat mereka berputar. 18 orang di atas panggung membeku saat mereka beralih ke sumber suara. 5 pemuda sedang menatap sekelompok orang di atas panggung dengan mata dingin. Siapa mereka? Siapa 5 orang ini? Semua orang bingung saat mereka memberi jalan untuk membentuk jalan bagi mereka. Kami juga tidak yakin. Namun suara lain datang saat ini. Lebih banyak orang. Kenapa mereka di sini? Astaga, orang-orang di atas panggung itu adalah bakat tertinggi dari level bawaan. Siapa lagi yang tidak yakin? Petik 2. Sekali lagi, kerumunan itu tercengang saat mereka melihat ke arah lain. 7 pemuda. Mereka menatap talenta tertinggi di atas panggung dengan semangat juang yang mendominasi. 12 dari mereka, bakat tertinggi di atas panggung menyipitkan matanya saat dia melihat 12 orang yang berjalan menuju panggung. Radians menyentil di matanya. Hehe, kami juga. Ledakan. Sial, masih ada lagi. Jika tebakanku benar, kelima orang itu adalah 5 naga iblis terkemuka. 7 lainnya adalah naga 7 bintang. Mereka baru saja mengumumkan nama mereka di dunia bawah beberapa hari yang lalu. Sedikit yang saya harapkan mereka akan muncul. Siapa 4 orang lainnya yang berbicara? Petik 2. 16. Tiba-tiba, 16 orang tumbuh. Jika mereka tidak yakin, bisakah mereka menjadi ahli dari alam bawaan? Petik 2. Fu asteriska, kupikir rankingnya hampir selesai. Siapa tahu ada 16 ahli bawaan lainnya. Mengerikan. Dari mana orang-orang ini berasal? Tidak ada informasi tentang mereka. Dari klan mana mereka berasal? Sekte yang mana? Petik 2. Semuanya menyaksikan sekelompok pemuda di bawah arena dengan tatapan tercengang. Ketika kelompok dengan talenta tertinggi di atas panggung melihat ke-16 pria muda yang meledakkan semangat juang yang luar biasa, ekspresi mereka tegas. Hahaha, saya tidak yakin. Hai Long, kamu, Anda belum fit untuk menjadi juara. Biarkan aku menantangmu. Petik 2. Xiao Yu melirik ke arah kelompok Dragonian. Dia sangat ingin naik ke panggung ketika dia mengarahkan pandangannya pada Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dengan pedang tulangnya, dia melompat ke arena. Menantang Tuan Muda Pulau Ular Laut. Adik Miracle Dr. Wang hanya menggali kuburannya sendiri. Petik 2. Dia menantang Tuan Muda. Saudari Miracle Dr. Wang itu terlalu kurang ajar. Petik 2. Kerumunan itu tercengang ketika mereka melihat Xiao Yu melompat ke arena hanya untuk menantang Tuan Muda Pulau Ular Laut. Semua dari mereka memandang Xiao Yu seolah-olah dia idiot. Wanita muda itu memang seorang ahli bawaan. Tapi dia masih jauh dari Tuan Muda. Haha, tantang aku. Tuan Muda mengerutkan kening ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba 16 pemuda untuk tantangan itu. Dia menggelapkan ekspresinya seketika ketika dia melihat Xiao Yu menyerang ke arahnya. Beraninya gadis sepertimu menantang superioritasku. Tuan Muda menatap dingin Xiao Yu. Senjata spiritual inbound, Frozen Sorrows, dipegang di tangannya dan mengarah ke Xiao Yu. Apakah kamu lelah hidup? Hehe. Petik 2. Dengan tulang pedang di tangannya dan pakaian seperti baju besi hitam, dia berkata, kamu. Anda tidak cocok untuk menjadi juara dengan talenta tertinggi. Petik 2. Wah, baik. Tuan Muda menampakkan ekspresi mengerikan.
Karena kamu berani menantangku, bersiaplah untuk kematianmu. Petik 2. Xiao Yu mengangkat alisnya saat dia menarik pedang tulangnya ke samping. Dengan gerakan cepat, dia menyerang. Ambil ini. Lanjutkan. Tantang dia. Pemenangnya akan menjadi juara peringkat. Petik 2. Orang-orang di atas panggung bisa turun. Dengan Xiao Yu meluncurkan serangannya, tidak ada keraguan dari para Dragonian di bawah panggung. Dengan gerakan yang cepat, semuanya dibebankan pada talenta tertinggi di atas panggung. Merayu azabmu sendiri. Niat membunuh melintas di matanya ketika pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu melihat seseorang menyerangnya. Di samping, biksu bunga memegang manik-manik Buddha yang berdarah di lehernya dan menunjukkan kedinginan di matanya. Boom, boom. Pertempuran meledak seketika di arena. Semua orang tercengang oleh pemandangan itu saat mereka membuka bibir. Adik Miracle Dr. Wang sebenarnya menyerang Tuan Muda. Ini adalah kegilaan. 16 orang yang muncul entah dari mana itu gila. Mereka benar-benar menantang talenta terbaik di atas panggung. Petik 2. Seseorang sedang bertarung dengan pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga. Dari mana asalnya? Petik 2. Mereka tidak memakai seragam, jadi mereka tidak boleh dari kekuatan yang sama. Aku pernah mendengar tentang 5 naga iblis yang luar biasa dan naga 7 bintang. Tapi siapakah 4 anak muda lainnya? Dari mana asalnya? Petik 2. Gila-gila. Peringkat pahlawan muda terkemuka tahun ini terlalu gila. Petik 2. Semua orang di sekitar arena segera surut. Seluruh situasi menjadi gila dengan kemunculan tiba-tiba selusin ahli bawaan yang menantang semua talenta tertinggi. Ini adalah pertempuran yang melibatkan lebih dari 30 ahli bawaan. Semua orang yang tersisa hanya bisa mundur. Di saat yang sama, semua orang yang menonton pertandingan melalui situs Underworld juga tercengang. Seluruh situasi terlalu membebani. Mereka yang tidak berada di sini di tempat kejadian akan menyesalinya seumur hidup. Banyak seniman bela diri hampir berlutut saat mereka menonton siaran. Ada terlalu banyak ahli muda. Melihat semua Dragonian melompat ke atas panggung, Xiao Ran adalah satu-satunya yang tidak memiliki saingan. Oleh karena itu, dia melompat sambil tersenyum. Bam! Apa? Dengan suara gemerincing senjata, pedang di tangan Xiao Yu dan beku kesedihan Tuan Muda Pulau Ular Laut akhirnya bentrok bersama. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengalami perubahan besar dalam ekspresinya saat dia merasakan energi besar yang berasal darinya. The Frozen Sorrows adalah senjata spiritual bawaan khusus yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu sangat kuat, tapi itu hanya setara dengan pedang tulang hitam lawan. Beraninya kau menyebut dirimu juara bakat tertinggi. Kamu tidak fit. Petik 2. Armor seperti tulang hitam pada Xiao Yu memancarkan aura hitam samar. Sebagai naga skeletal, semua pertarungannya berada dalam jarak dekat. Kekuatannya, penetrasi, dan pertahanan tulangnya telah mencapai tahap yang mengerikan. Sebagai setengah langkah ke alam dan, Xiao Yu bisa dengan mudah mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut meskipun ia memiliki senjata yang kuat. Tapi seluruh tubuh Xiao Yu adalah senjata yang menakutkan itu sendiri. Nak, pergilah ke neraka. Tuan Muda Pulau Ular Laut memiliki perubahan dalam ekspresinya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dengan sepasang mata yang membeku, dia menatapnya sementara cakram bundar Ice Core mulai berputar di dadanya. Tanah di sekitarnya mulai membeku. Suhu di sekitarnya turun hingga -100 derajat. Semua Dragonian dan talenta tertinggi yang terlibat dalam duel mengalami perubahan ekspresi saat mereka buru-buru menjauh. Duel dengan cepat dimulai. Bam! Kembali ke pemuda yang tampak tidak menyenangkan, ujung payungnya yang keabu-abuan menunjuk ke salah satu Dragonian dengan tatapan menghina di matanya. Dragonian itu mendengus saat dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan manusia segera dipenuhi dengan sisik naga. Dia menangkap ujung payung dan menunjukkan senyuman dingin. Kamu bukan tandinganku. Akui kekalahanmu. Petik 2. Merayu azabmu sendiri. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan menjadi dingin dengan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Serangan kabut keabu-abuan melonjak dari payung abu-abunya. Bab 448, Sekte Suci, Sekte Naga 8. Kabut keabu-abuan dari ujung payung memiliki getaran dekaden. Mereka berasal dari kekuatan dekaden. Serangan yang berasal dari garis keturunan seseorang. Energi dekaden keabu-abuan secara substansial dapat meniadakan pertahanan lawan. Ketika Dragonian memperhatikan energinya,
Penghinaan terlihat di matanya. Aliran aura hitam dipancarkan dari tangannya dan kabut hitam pekat menahan energi dekaden keabu-abuan. Garis keturunan. Hehe. Dragonian memiliki garis keturunan terkuat di alam semesta. Garis keturunan seperti mayat tidak akan cocok sama sekali. Apa? Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu tercengang. Bahkan ketika menghadapi Tuan Muda Pulau Ular Laut, dia tenang dan tenang. Namun, dia benar-benar terkejut dengan pemuda yang memancarkan energi hitam itu. Ketakutan melintas di matanya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Ekspresi biksu bunga dipenuhi dengan haus darah. Di bagian atas kepalanya di mana ada bekas luka, bayangan mengerikan dari hantu jahat bisa terlihat samar-samar. Wajah putih pucatnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menakutkan. Sebuah manik Buddha terbang menuju naga di depannya dan meledak dengan keras. Darah segar menyeramkan dilepaskan dari manik-manik Buddha yang meledak dan terbang menuju naga seperti belatung yang menempel di mayat. Infiltrasi roh yang tidak menyenangkan. Dragonian itu sama sekali tidak khawatir saat dia menyerang ke depan. Aura haus darah menembus ke dalam tubuh sang naga. Namun, garis keturunan bangsawan dari naga dewa langsung terpicu. Weng, aura haus darah langsung terhapus. Kotoran. The Flower Monk, yang wajahnya terbenam dalam aura haus darah, tercengang. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Petik 2. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Saat ini, beberapa orang mengaku kalah. Saat penonton di sekitar arena melihat ke atas panggung, mereka terkesima. 16 ahli bawaan yang baru saja muncul semuanya sangat kuat. Dengan kekuatan tubuh fisik mereka yang luar biasa, mereka telah memaksa talenta tertinggi ini untuk mengaku kalah. Bakat tertinggi yang sebelumnya berdiri di arena dengan ketenangan sekarang dengan mudah dikalahkan. Jenis serangan ini, Tang Yingxuan memerankan Hao Zhong-nya. Setiap not musik dan aliran-aliran air membatasi serangan dragonian di depannya. Namun, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia sangat akrab dengan jenis serangan ini. Penglihatannya bergeser ke bawah panggung dan dia melihat pemuda itu tersenyum tipis. Pada titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Weng, saat dia melambaikan jarinya, semua not musik menghilang. Tang Yingxuan mengepalkan tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, menghadap naga di depannya sebelum melompat turun dari arena. Ini, bagaimana ini mungkin? Para pemuda yang muncul tiba-tiba itu terlalu kuat dan menakutkan. Luar biasa, mereka benar-benar luar biasa. Kelompok orang ini terlalu kuat. Petik 2. Ketika kerumunan melihat ke seberang dan melihat satu demi satu bakat tertinggi mengakui kekalahan, mereka tercengang. Lihat, Tuan Muda Pulau Ular Laut, biksu bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan semuanya kewalahan. Pada saat ini, seorang remaja tidak bisa tidak berseru. Matanya terbuka lebar saat dia menatap perkembangan dengan tidak percaya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dominasi lengkap. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya dikuasai? Petik 2. Mengesampingkan Flower Monk dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan, mengapa bahkan Tuan Muda dari Sea Serpent Island kewalahan? Adik dari Miracle Dr. Wang sangat kuat. Lihat, setiap kali mereka bentrok, Tuan Muda Pulau Ular Laut terlempar ke belakang beberapa langkah. Lapisan es yang tebal sama sekali tidak berpengaruh padanya. Petik 2. Kerumunan kaget menyaksikan ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa dan senjata yang tangguh. Bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak kekurangan pengalaman bertempur. Tuan Muda Pulau Ular Laut tampak sangat mengerikan. Dia mengertakkan gigi dan cakram bundar Ice Core di dadanya mulai berputar. Aliran energi dingin ditransmisikan ke Frozen Sorrows di tangannya. Desir, aura dingin hampir membekukan udara. Membawa aura dingin yang bahkan bisa membekukan bumi, Tuan Muda Pulau Ular Laut mengayunkan kesedihan bekunya. Bagaimana ini mungkin? Saat aura dingin menyapu Xiao Yu, retakan muncul di struktur arena yang keras dan udara menjadi pengap. Namun, dia tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah aura dingin itu tidak memberikan kerusakan apapun padanya sama sekali. Mungkinkah baju besi yang dia kenakan? Tuan Muda Pulau Ular Laut menarik wajah yang panjang dan kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras. Matanya tertuju pada pedang tulang Xiao Yu dan baju besi hitam yang dikenakannya. Engah. Dia menarik napas dalam-dalam dan cakram bundar Ice Core di dadanya mulai berputar sekali lagi. Retak-retak-retak. Lapisan es secara bertahap meluas ke seluruh tubuhnya.
Dari lengan ke kakinya, dan akhirnya kepalanya. Detik berikutnya, Tuan Muda Pulau Ular Laut telah berubah menjadi patung es. The Frozen Sorrows di tangannya sepertinya telah menyatu dengan telapak tangannya. Segel sedingin es telah mengubah tubuhnya menjadi senjata. Gila sekali. Aku bisa merasakan hawa dingin yang mematikan bahkan saat aku sangat jauh. Tuan Muda Pulau Ular Laut saat ini mungkin tak tertandingi di antara para ahli Pinnacle Inbound. Petik 2. Itu terlalu gila. Lihat, pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga juga mengalami perubahan besar. Petik 2. Di bawah panggung, penonton berseru kaget. Penonton di situs Underworld juga sangat tertarik. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap layar mereka, takut kehilangan apapun. Apa yang mereka lihat terlalu mengejutkan. Aku tidak percaya kamu telah mendorongku sejauh ini. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan mulai memutih. Kulitnya telah kehilangan cahaya dan memancarkan getaran dekaden. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan saat ini seperti mayat berumur 10.000 tahun. Sangat sunyi, dekaden, dan menakutkan mengerikan. Adapun biksu bunga, aliran air mata mengalir ke dagunya. Hantu mengerikan di bekas luka di bagian atas kepalanya berdiri dan memancarkan keanehan yang mengerikan. Kabut merah berdarah keluar dari seluruh bagian tubuhnya, membuatnya terlihat berdarah tak tertandingi. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu memandang dingin ke arah Flower Monk. Dari balas dendam yang dia keluarkan, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya. Kedua naga itu tersenyum tipis dan aura gelap yang pekat terpancar dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, lengan mereka mengalami transformasi yang luar biasa. Telapak tangan mereka tumbuh lebih dari 3-4 kali ukuran awalnya dan berubah menjadi cakar binatang. Menarik. Bentrokan garis keturunan. Petik 2. Kedua dragonian itu mengerutkan bibir mereka saat mereka meraih ke depan dengan cakar naga mereka. Ini adalah para naga dalam wujud manusia mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa membuat cakar mereka menjadi naga. Setelah dragonifikasi, telapak tangan mereka akan menyerupai cakar naga dan akan menjadi sangat tajam. Saat mereka meraih ke depan, rasanya seolah-olah mereka bisa merobek ruang itu. Garis keturunan. Mereka adalah seniman bela diri garis keturunan. Petik 2. Ada sangat sedikit pembudidaya garis keturunan. Namun, mereka umum di era Amerika. Mereka bahkan bisa berubah menjadi binatang buas untuk melancarkan serangan mereka. Petik 2. Mengapa pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga itu merasa begitu jahat? Mungkinkah beberapa penatua yang telah menemani para murid keluarga dan sekte mereka sepertinya telah mengingat sesuatu? Mereka menjadi serius dan beberapa bahkan merasa takut merayap ke atas mereka. Apa garis keturunan tingkat tinggi? Jenis garis keturunan apa itu? Petik 2. Merasakan energi dari cakar naga, pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga menggigil. Mereka mengertakkan gigi dan meluncurkan energi dekaden dan aura haus darah ke arah cakar naga. Akui saja kekalahanmu. Dua panggilan mengerikan bergema saat kedua naga itu meraih tubuh pria muda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga. 9. Bab 449, Sekte Suci, Sekte Naga 9. Dekaden. Into Blood. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga berteriak keras dan jahat sebelum mereka menyerang cakar naga dengan dekadensi keabu-abuan dan energi haus darah. Cakar naga iblis. Kedua dragonian itu berteriak dengan dingin, menyapu cakar naga setengah meter mereka ke depan. KKK. Suara pecah datang dengan perubahan besar pada ekspresi pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga. Dengan ngeri, mereka menyaksikan cakar yang menakutkan menembus pertahanan mereka, merobek tubuh mereka. Hah! Mata mereka penuh dengan ketakutan saat mereka memblokir dengan tangan di depan mereka. Cakar yang menakutkan dengan sisik naga menahan mereka. Ketakutan akan kematian membayangi mereka. Apakah Anda mengakui kekalahan? Kedua dragonian itu memusatkan perhatian pada mereka saat mereka mengucapkan pertanyaan. Kami kalah. Kami kalah. Keduanya gemetar ketakutan saat mereka menatap kedua dragonian itu. Penindasan garis keturunan. Sebagai bloodline martial artist, hal yang paling menakutkan adalah bertemu lawan setingkat dengan garis keturunan yang lebih bergengsi. Itu akan menyebabkan penindasan hebat pada mereka. Selain itu, garis keturunan kelas yang lebih tinggi akan jauh lebih mendominasi daripada kelas yang lebih rendah.
Kedua Dragonian itu mencabut cakar naga mereka dan tersenyum tipis. Baik biksu bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu menyeringai. Tapi mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan membungkuk sebelum keluar. Ini adalah pengakuan atas kekuatan Dragonian. Dragonian tidak membunuh siapapun yang tidak bersalah atau mendorong siapapun sampai akhir. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga itu dikalahkan. Dikalahkan, mereka dikalahkan. Bakat tertinggi lainnya semuanya dikalahkan. Astaga, selusin orang ini baru saja menang melawan semua talenta tertinggi sebelumnya. Mengerikan. Petik 2. 5 naga iblis yang luar biasa. Tak diragukan lagi mereka adalah 5 naga iblis terkemuka. Petik 2. 5 naga iblis terkemuka ini pasti dari keluarga terpencil. Mungkinkah kejahatan sebelumnya? Petik 2. Yang lainnya juga sangat kuat. Entah bagaimana, mereka sepertinya belum mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Petik 2. Melihat bahkan pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga dikalahkan, kengerian memenuhi mata kerumunan di sekitar arena. Para talenta tertinggi yang mempertanyakan apakah ada orang yang tidak yakin semuanya dikalahkan di arena. Peringkat itu benar-benar terbalik. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu dalam berbagai pertempuran hari ini. Saat mereka melihat para pemuda yang muncul di arena, semburat kekaguman muncul di mata mereka. Paman kedua, dari mana asalnya? Bagaimana bisa mereka begitu perkasa? Petik 2. Qiao Fuzi menyapu pandangannya ke arah sekelompok pria muda dengan ekspresi gelap di bawah arena. Saya tidak yakin. Tapi aku tahu pemuda yang tampak tidak menyenangkan dan biksu bunga pasti berasal dari iblis. Petik 2. Pria parubaya di sampingnya menggelengkan kepalanya dengan mata yang terlihat serius. Kultus setan. Mungkinkah para pemuda itu juga berasal dari diabolisme? Kedua pria itu bisa mengubah tangan mereka menjadi cakar binatang buas. Saya yakin mereka tidak sederhana, kata Qiao Fuzi dengan wajah yang tampak tegas. Ketika dia bertarung dengan salah satu pemuda di arena, dia sudah merasakan kekuatan yang menakutkan dan pengalaman bertarungnya jauh dari miliknya. Ada terlalu banyak perubahan pada bagan pahlawan muda yang luar biasa kali ini. Kata pria parubaya dengan mata berkedip. Sesuatu yang besar akan terjadi di dunia bawah. Mengingat kekuatanku, aku bahkan tidak bisa menduduki peringkat pahlawan muda luar biasa. Qiao Fuzi mengertakkan gigi. Kita perlu menyelidiki dari mana para pemuda ini berasal. Tapi sekarang, semakin kita perlu membunuh Miracle Dr. Wang itu. Remunerasi dari Medical Saint Sect bisa sangat meningkatkan kekuatan Qiao Clan. Petik 2. Membunuh. Bam! Saat itu, suara tabrakan tiba-tiba datang dari arena. Ketika kerumunan melihat lagi, itu adalah pertempuran luar biasa yang mereka lihat. Mengapa mereka memberikan semua kekuatan mereka? Mereka semua kaget saat melihat Frozen Sorrows of the Young Lord menusuk dada saudari Miracle Dr. Wang. Menggunakan pengalamannya, dia membuat lawannya menikam bahunya. Saat dia bertarung, ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dibuat Tuan Muda. Untuk bertukar pemogokan dengan pemogokan. Mencoba mematahkan pertahanan saya. Setelah melihat Frozen Sorrows menempel di dadanya, Xiao Yu mengungkapkan senyuman. Dari senyuman di wajahnya, siapapun bisa tahu bahwa dia tidak kesakitan, dan tidak ada yang terjadi padanya. Ini. Tuan Muda tersentak dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Tak percaya, dia menatap belati di tangannya, yang tidak bisa mematahkan pertahanan lawannya. Merasakan rasa sakit yang luar biasa dari bahunya, Tuan Muda tidak dapat menahannya untuk berbaring. Dia ternyata tak tertandingi dengannya. Dia bukan tandingan gadis itu. Tidak, Tuan Muda segera keluar dari arena. Apakah Anda menyerah? Apa kakimu dingin? Petik 2. Xiao Yu tercengang saat melihat Tuan Muda terbang keluar dari arena. Dia mengarahkan pedang tulangnya ke arahnya. Tuan Muda sangat malu. Lapisan es di kepalanya menghilang saat dia memelototi Xiao Yu dengan tatapan dingin. Tangan yang memegang Frozen Sorrows bergetar. Sialan, sialan. Dia bergumam saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Muda telah keluar dari arena. Apakah dia mengakui kekalahannya? Petik 2. Saya rasa begitu. Ini, kuda hitam. Gadis ini adalah kuda hitam terbesar di babak ini. Dia benar-benar mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut. Petik 2. Semua orang menatap keheranan mereka pada Tuan Muda Pulau Ular Laut. Hehe, sekarang sepertinya aku adalah juara dengan talenta tertinggi.
Xiao Yu memandang Tuan Muda dengan dagunya sedikit terangkat. Apakah Anda berpikir untuk menantang kakak laki-laki saya? Anda belum fit. Petik 2. Kamu juga tidak cocok untuk menjadi juara dengan talenta tertinggi. Aku juaranya. Petik 2. Xiao Yu sangat gembira saat dia mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia mengangkat dagunya, tampak bangga. Kamu, setelah melihat Xiao Yu yang berpuas diri, niat membunuh memenuhi mata Tuan Muda Pulau Ular Laut. Kalian semua akan mati. Mati. Bam! Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dua pria parubaya muncul di sisinya dalam hitungan detik. Apa yang coba dilakukan Tuan Muda Pulau Ular Laut? Petik 2. Ini adalah apa yang ingin dia lakukan. Petik 2. Melihat kemunculan tiba-tiba dari dua pria parubaya, kerumunan di sekitarnya tercengang. Dokter Ajaib Wang, Anda dan anak buah Anda akan binasa di sini. Tuan Muda Pulau Ular Laut menatap tajam ke arah Wang Xian dan Xiao Yu dengan tatapan haus darah. Kata-katanya mengejutkan semua orang sekali lagi. Tuan-tuan, lakukan sekarang. Siapapun yang membunuhnya akan menerima gajinya. Kata Tuan Muda Pulau Ular Laut saat dia mengabaikan pandangan mencengangkan ketika dia menyapu pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Kata-katanya membuat banyak orang tercengang, sementara beberapa dari mereka tampak bingung. Baiklah, kami akan menerima perintah pembunuhan dari Medical Science Sect. Haha, mari kita perjelas sebelumnya. Setiap orang bisa membunuh Miracle Dr. Wang dan orang-orang di sampingnya, tapi kita tidak akan merusak persahabatan kita dan bersaing satu sama lain. Petik 2. Keluarga Wu akan mengambil nyawanya. Tuan-tuan, kita akan pergi dengan meritokrasi. Begitu Tuan Muda Pulau Ular Laut berbicara, beberapa keluarga dan ahli ragu-ragu sebelum mereka melangkah maju. Ada klan Suci, klan Qiao, keluarga Wu yang terkenal di Provinsi Timur, dan beberapa pasukan kelas 1. Di antaranya, 5 talenta bawaan tertinggi yang telah berpartisipasi dalam peringkat Bagan Pahlawan Muda luar biasa juga keluar bersama keluarga mereka. 8 klan Suci, kekuatan kelas 1 tertinggi benar-benar melangkah maju. 8 kekuatan dan total 27 ahli bawaan. Mereka tertawa dan mengobrol satu sama lain saat mereka menatap Wang Xian dan orang-orang di sampingnya seperti mangsa mereka. Saudaraku, apakah kita akan ambil bagian juga? Tanya seorang pria muda dengan ragu-ragu kepada Sein Qi dan Sein Wen ketika dia melihat lebih dari sejumlah ahli bawaan akan menyerang. Tidak, aku punya firasat buruk tentang ini. Pemuda lain mengintip ke arah sekelompok pemuda menakutkan yang telah dilupakan di atas panggung ketika firasat melonjak. Yingxuan, apakah kita benar-benar tidak akan melakukannya? Penatua yang tergoda untuk pindah, bertanya pada Tang Yingxuan sekali lagi. Penatua Tang Yingxuan tampak serius. Tunggu saja dan lihat seseorang mati. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Petik 2. Kenapa mereka tiba-tiba menyerang Miracle Dr. Wang? Ini perintah pembunuhan dari Medical Science Sect. Mungkinkah beberapa kekuatan menyerang? Petik 2. Yang paling disukai. Ini adalah satu-satunya kemungkinan sekarang. Petik 2. Semua orang tercengang melihat 8 kekuatan besar, yang terdiri dari 1 klan suci dan 7 kekuatan kelas 1 tertinggi. Selain itu, putra terkuat kedua di dunia bawah juga ikut ambil bagian. Miracle Dr. Wang benar-benar selesai kali ini. Akan sulit baginya untuk kabur. Sedikit yang saya harapkan dia akan binasa di sini. Petik 2. Mungkin dia tidak mengharapkan balas dendam datang secepat ini setelah membunuh murid dari Sekte Saint Medis. Dia akan terbunuh sekarang. Petik 2. Adakah kekuatan yang ingin ambil bagian sekarang? Jika ada, silakan keluar sekarang. Jika Anda menyelinap serangan nanti, saya tidak akan membiarkannya berbaring. Tuan Muda Pulau Ular Laut memperingatkan saat dia menyapu pandangannya saat melihat beberapa kekuatan berjalan keluar. Betul sekali. Jika ada yang ingin mengambil bagian dalam perintah pembunuhan Medical Science Sect, keluar sekarang. Siapapun yang mencoba mengambil keuntungan nanti akan dianggap telah melawan klan Qiao. Petik 2. Qiao Fuzi juga mengalihkan pandangannya. Xiao Clan, Medical Science Sect, Inbound Disciple, dan Golden Spiritual Bird dari Imperial Beast Sekte tidak bergerak. Baiklah, jika itu masalahnya, kami akan melakukan pembunuhan. Tuan Muda Pulau Ular Laut melebarkan mulutnya saat dia menatap dengan pandangan mengerikan ke arah Wang Xian.
8 kekuatan yang tersisa juga melemparkan tatapan dingin mereka ke mangsa yang akan mereka buru. Haha, baiklah. Perintah pembunuhan Medical Seinsek. Petik 2. Wang Xian memandang kelompok itu dengan sedikit keanehan di sudut bibirnya. View, 30 ahli bawaan. 30 ahli bawaan menginginkan hidup saya. Petik 2. Dia menatap Tuan Muda Pulau Ular Laut, klan Qiao, dan yang lainnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, izinkan saya membuat pengumuman sebelum kalian menyerang. Aku akan memberi orang yang sekarat 10 detik lagi untuk hidup. Seorang pria parubaya dari Qiao klan perlahan mencabut pedangnya. Dengan ini saya umumkan ke dunia bawah, Wang Xian menyapu pandangannya ke arah kerumunan di sekitarnya. Dengan teriakan lembut, dia berkata, aku, Wang Xian, mendirikan Sekte Naga, Sekte Suci. Di mana murid dari Sekte Naga? Di mana murid dari Sekte Naga? Pengumuman datang sebagai kejutan bagi semua orang, termasuk 8 kekuatan. Boom boom. Aura menakutkan pecah dari arena dan tempat sekitarnya. Langit menjadi gelap saat serangan aura iblis yang sangat besar melesat ke udara. Murid dari Sekte Naga dengan ini menyapa Raja Naga. Murid dari Sekte Naga dengan ini menyapa Raja Naga. Semua dragonian dari arena membuat gerakan mereka dan muncul di hadapan Wang Xian dengan satu lutut di lantai. Lebih dari puluhan sosok muncul di hadapan Wang Xian, setengah berlutut di belakangnya. Salam untuk Raja Naga. Bab 450, Perintah Pembunuhan Sekte Naga 1. Salam, Raja Naga. Aura yang kuat menembus langit dan awan yang tidak menyenangkan berjatuhan. Aura menakutkan setiap naga naik dari tubuh mereka ke langit dan membentuk naga iblis gila yang berputar-putar dan bergemuruh. Seolah-olah mereka mengumumkan kepada dunia bahwa Sekte Naga telah turun ke dunia. Naga di langit, mengejutkan, menakutkan, dan tidak bisa dipercaya. Kerumunan di sekitarnya tercengang dan tubuh mereka menggigil hebat saat mereka menatap para naga dengan aura yang menakutkan. 50 naga dan 50 ahli bawaan yang kuat. Mereka semua berlutut di depan pemuda itu, Dokter Ajaib Wang dari River Town. Getaran yang tak terkalahkan memenuhi setiap sudut arena kompetisi pahlawan muda luar biasa. Lebih dari selusin pemuda itu semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang dari River Town. Aura mereka sangat kuat. 50 ahli bawaan. Kita berbicara tentang 50 ahli bawaan. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya sangat terguncang. Mereka menatap dengan tak percaya pada 50 naga yang berlutut di lantai dan jelas dilanda panik. 50 ahli bawaan dan selusin dari mereka telah mengalahkan semua talenta tertinggi. Lebih dari 10 talenta tertinggi kewalahan. 5 naga iblis terkemuka dan 7 bintang naga semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang. Kekuatan mereka bahkan bisa dianggap di antara eselon atas para ahli bawaan. Ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka bergumam. Pada saat ini, Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok dari klan Qiao menatap 50 ahli bawaan yang berlutut di depan Wang Xian dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut, Qiao Fuzi, dan yang lainnya agak aneh. Ada 50 ahli bawaan dan ahli ini baru saja mengalahkan mereka beberapa waktu yang lalu. Semuanya adalah bawahan dari Miracle Dr. Wang. Dan sekarang, Dokter Ajaib telah mengumumkan pembentukan Sekte Suci. Sekte Suci. Dia baru saja mendirikan Sekte Suci. Selain itu adalah Sekte Suci yang sangat kuat. Mereka menelan ludah mereka dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, dengan hanya 30 ahli bawaan di pihak mereka akan melawan Sekte Suci. Sekte Suci yang memiliki 50 ahli bawaan. Sekte Naga akan didirikan hari ini. Pertama, saya akan mengumumkan bahwa mereka yang menyinggung Sekte Naga kita akan mati. Perintah pembunuhan Sekte Naga, hancurkan semua yang melawan kita. Setelah itu, musnahkan keluarga mereka, termasuk klan dan Sekte Suci. Wang Xian memandang 50 naga yang berlutut di hadapannya. Dia mengangkat kepalanya dan menoleh ke Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok ahli dari klan Qiao. Secara bertahap, dia menunjukkan seringai yang menakutkan. Sekarang setelah aku mengatakan apa yang kuinginkan, kalian bisa datang dan membunuhku sekarang. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman dan dia memandangnya dengan jijik. Mereka yang menyinggung Sekte Naga kita akan mati.
Mereka yang menyinggung Raja Naga kita akan mati. 50 Dragonian berteriak serempak. Mo Qinglong berdiri dan kerumunan naga di belakangnya mengikuti. Mata mereka tertuju pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan kelompok di belakangnya. Ikuti aku untuk membunuh musuh kita. Membunuh. Mo Qinglong menginstruksikan dengan niat membunuh, dan kerumunan Dragonian menanggapi. Gemuruh. Seketika, aura iblis memblokir seluruh langit dan naga iblis itu meraung dengan keras. Tanpa ragu-ragu, Mo Qinglong dan kelompok Dragonian menyerang musuh. Tidak, kami mundur. Kami mundur. Petik 2. Itu adalah Medical Saint Sekte yang mengeluarkan perintah pembunuhan Medical Saint Sect. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Keluarga Wu kami mundur. Kami mundur. Petik 2. Ketika 8 kekuatan melihat sekelompok naga menyerbu ke arah mereka, mereka dipenuhi dengan kengerian. Itu adalah 50 ahli bawaan. Selain itu, mereka semua adalah eksistensi yang bisa menandingi ahli Pinnacle Inbound. Meskipun mereka memiliki 30 ahli bawaan, mereka sama sekali tidak cocok. Benar-benar luar biasa, terutama untuk bakat tertinggi bawaan yang telah bertarung dengan para naga sebelumnya. Mereka tahu dengan jelas betapa menakutkannya para naga ini. Saat bertarung di arena, mereka jelas mengerti bahwa mereka sangat jauh dari mereka. Sekarang setelah para Dragonian menjalani hidup mereka dengan niat, mereka pasti akan dibantai. Orang-orang dari 8 pasukan itu terperangah dan diliputi ketakutan. Bahkan kelompok 4 dari klan Qiao merasa ngeri. Dokter ajaib Wang dari River Town, klan Qiao kami mundur. Karena Anda telah membentuk sekte suci, klan Qiao kami tidak akan bersedia menjadikan Anda musuh kami. Seorang pria parubaya dari klan Qiao langsung berteriak. Jangan biarkan siapapun, kata Wang Xian dengan dingin. Ayahku adalah orang terkuat kedua di dunia bawah. Miracle Dr. Wang dari River Town, apakah kamu yakin berani membunuhku? Petik 2. Ketika Tuan Muda Pulau Ular Laut melihat sekelompok naga dengan getaran yang menakutkan, dia juga merasa takut. Beberapa saat yang lalu, 2 dari Dragonian ini telah mengalahkan 2 talenta tertinggi dari Devil Corpse Palace dan Devil Spirits Temple. Kekuatan keduanya hanya sedikit lebih lemah darinya. Namun, ada eksistensi yang lebih kuat dalam grup ini. Tidak ada dari kalian yang lolos setelah menyinggung Raja Naga kami. Mo Qinglong menanggapi Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan niat membunuh. Kerumunan di sekitarnya terkejut dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Sekali lagi, mereka mundur. Dia akan membunuh orang-orang dari klan Qiao dan putra penguasa Pulau Ular Laut. Miracle Dr. Wang, dia tidak lagi disebut Miracle Dr. Wang. Kita harus memanggilnya sebagai Raja Naga. Untuk mendirikan sekte pada usia 20 tahun dan menjadi pemimpin dari sekte suci, prestasinya tidak tertandingi sepanjang sejarah. Petik 2. Raja Naga akan mempertimbangkan latar belakang seseorang saat dia memutuskan untuk membunuh. Pikirkan saja tentang sesepuh dari guild pengikut suci dan murid dari sekte suci medis. Dia pasti tidak akan berhenti untuk penguasa Pulau Ular Laut atau klan Qiao. Bukankah Raja Naga mengatakan bahwa dia akan memusnahkan klan mereka terlepas dari apakah mereka berasal dari klan suci? Petik 2. Pemimpin sekte dari sekte suci, seorang pemimpin sekte suci berusia 20 tahun, selain itu, dia adalah pendiri sekte, betapa menakutkan. Kerumunan itu terkejut melihat para Dragonian menyerbu ke depan, penuh dengan niat membunuh. Mereka semua bisa merasakan keringat dingin mengucur di punggung mereka. Dia tidak peduli jika kamu berasal dari klan suci atau jika kamu adalah putra dari orang terkuat kedua. Dia hanya akan membunuhmu tanpa reservasi. Tuan Muda, tolong kabur secepat mungkin. Kami akan menahan mereka di sini. Petik 2. 2 pria parubaya yang berdiri di samping Tuan Muda Pulau Ular Laut berkata dengan tergesa-gesa dan dengan tekad. Paman Ma, Paman Bei. Tuan Muda Pulau Ular Laut tercengang dan menatap kedua pria parubaya itu dengan getir. Cepat, lari. Ketika 2 pria parubaya melihat Mo Yuan dan Mo Qinglong menyerang mereka, mereka ketakutan dan segera menyerang ke depan untuk menghentikan mereka. Kalian semua akan mati. Mo Qinglong memiliki ekspresi mengerikan padanya. Saat dia melambaikan tangannya, telapak tangannya berubah menjadi cakar naga iblis yang sangat menakutkan. Telapak tangannya memiliki panjang lebih dari 1 meter dan jauh lebih menakutkan daripada 2 naga sebelumnya. Jika kamu berani membunuh anak dewa kita tidak akan melepaskanmu. 2 orang parubaya memekik dengan keras.
Air mengalir deras di tubuh mereka dan membentuk berbagai pusaran. Setiap pusaran memiliki lebar 5 meter dan segera batu-batu di tanah terangkat. Setengah langkah ke Dan Realm. Mereka ahli setengah langkah menuju Dan Realm. Kerumunan di sekitarnya tercengang sekali lagi. Cih, namun, Mo Qinglong dan Mo Yuan tidak takut sama sekali saat mereka menyerang dua pria paruh baya itu. Tidak masalah jika kamu ahli setengah langkah menuju Dan Realm. Kalian berdua masih akan mati hari ini. Kata-kata sombong datang dari mereka. Aura yang mereka pancarkan menyebabkan kerumunan menggigil ketakutan. Aura iblis hitam yang mendominasi itu benar-benar terlalu menakutkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika Mo Qinglong dan Mo Yuan melepaskan aura mereka, orang-orang dari 8 kekuatan lainnya hancur. Saat mereka melihat naga yang tersisa menyerbu ke arah mereka merasa sangat menyesal. Bab 451, Perintah Pembunuhan Sekte Naga 2. Ledakan. Tidak, jangan bunuh kami. Kami menyerah. Ketika Dragonian yang tersisa menyerang, skor ahli bawaan dari 8 kekuatan berteriak ngeri. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melarikan diri dengan gentar. Mereka mengabaikan martabat mereka sebagai klan dan sebagai ahli ketika mereka mencoba melarikan diri jauh. Namun, para Dragonian bahkan lebih cepat dari mereka saat mereka terbang dan mengepung mereka. Membunuh. Salah satu Dragonian menyerang klan Kiao dan ahli bawaan dengan aura iblis yang membekukan dan menakutkan. Sudah berakhir, berakhir. Setelah melihat Dragonian menyerang ke arahnya, ketakutan memenuhi mata Kiao Fuzi. Dragonian itu adalah orang yang telah bertarung dan mengalahkannya dalam 30 gerakan di arena barusan. Kekuatannya luar biasa. Membunuh. Di ambang hidup dan mati, Kiao Fuzi hanya bisa menggigit peluru dan meledakkan sekuat tenaga untuk pertarungan terakhirnya. Sampah. Dengan suara yang menghina, telapak tangan Dragonian itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Saat Kiao Fuzi menyaksikan transformasi, dia terkejut. Dia mengayunkan pedangnya langsung ke Dragonian itu. Saat pedang menebas cakar naga, itu ditangkap oleh Dragonian dengan mudah. Hanya kamu dan kamu pikir kamu bisa membunuh Raja Naga kita. Aku baru saja bermain denganmu di arena. Petik 2. The Dragonian mencibir saat dia menyapu cakar naganya ke seluruh tubuh Kiao Fuzi. Ark. Dengan perubahan besar dalam ekspresinya, Kiao Fuzi melesatkan pedangnya ke arahnya. Ark. Sebuah jeritan yang membatu datang dari Kiao Fuzi ketika cakar naga itu segera mencengkeram dan menghancurkan tubuhnya. Kiao Fuzi membelalakan matanya karena ketakutan. Ark. Ark. Saat ini, dia mendengar tangisan dari samping. Dia memiringkan kepalanya dengan sisa vitalitasnya. Yang dia lihat hanyalah beberapa tetua klan Kiao dan berbagai ahli bawaan terbunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10 ahli bawaan diserang. Uhuk-uhuk. Kiao Fuzi memuntahkan seteguk darah saat matanya besar dan bulat, penuh penyesalan. Sebagai murid paling menonjol dari klan suci dan pakar terlahir termuda dari klan Kiao, masa depan cerahnya berakhir di sini. Mereka terlalu menarik. 50 murid Sekte Naga membunuh lusinan ahli bawaan dalam sepersekian detik. Astaga, semuanya memiliki kekuatan yang mendekati Pinnacle Inborn, atau Pinnacle Inborns sendiri. Petik 2. Ahli bawaan dari Sekte Naga terlalu mendominasi. Semuanya dapat mengubah tangan mereka menjadi cakar yang menakutkan, yang sebenarnya dapat menahan serangan senjata spiritual Inborn. Kemampuan tempur mereka bukanlah kemampuan yang bisa dibandingkan dengan Inborn biasa. Petik 2. Semua orang di sekitarnya mengernyitkan alis mereka saat mereka menyaksikan dengan ketakutan saat ahli bawaan tewas satu persatu. Kekuatan yang dimiliki oleh 30 ahli bawaan hampir setara dengan Sekte Suci. Namun, semuanya telah diserang satu persatu. Ahli bawaan, yang baru saja membuat kagum, dibantai. Melihat para Dragonian yang memancarkan aura iblis hitam, semua kerumunan di sekitarnya kagum di mata mereka. Ketika mereka melihat pemuda itu di hadapan para Dragonian, yang mereka miliki hanyalah kekaguman dan ketakutan padanya. Ini adalah sekte suci baru dan yang menakutkan. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan lebih menarik daripada kelompok yang lebih tua dari sekte suara surgawi kami. Petik 2. Ketika Penatua yang melihat sekelompok Dragonian berlutut di depan pemuda itu, dia sudah terkejut oleh kengerian. Melihat 8 kekuatan yang telah menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sekte dibantai oleh mereka, hatinya bergetar.
Jika bukan karena oposisi yang kuat dari Tang Yingxuan, mereka bisa menjadi bagian dari grup sekarang. Mengingat gaya Master Sekte Naga itu, jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Suci atau Klan Suci? Menyinggung dia, dan semua akan mati. Mereka benar-benar tangguh. Tang Yingxuan tercengang oleh 50 Dragonian. Dia tahu Wang Xian kuat, tetapi hal terakhir yang bisa dia pikirkan adalah dia mendirikan Sekte Suci sendiri. Sekte leluhur yang kuat yang setara dengan Sekte Suara Surgawi. Kekuatan dan sekte leluhur yang mengetahui tentang misi tersebut menganggap diri mereka sangat beruntung karena tidak berpartisipasi di dalamnya. Untungnya, mereka tidak melakukannya. Tuan Muda, lari sekarang. Saat itu, teriakan putus asa terdengar. Semua orang buru-buru berbalik dan melihat dua Dragonian mengepung Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia telah kehilangan aura gagah dan kedinginan sebelumnya sekarang. Orang yang dengan bangga menyatakan dirinya adalah juara dengan talenta tertinggi di arena barusan memiliki rambut terentang dengan luka panjang di lengannya. Dia tampak mengerikan saat dia bertarung dengan dua murid Sekte Naga di hadapannya. Jika situasinya berlanjut, tidak perlu waktu bagi Tuan Muda Pulau Ular Laut untuk dibunuh. Melihat Tuan Muda mereka dalam bahaya, kedua pria parubaya itu menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka memblokir pukulan dari Mo Qinglong dan Mo Yuan dengan upaya maksimal mereka dan menyerang kedua Dragonian di hadapan Tuan Muda mereka. Kedua Dragonian itu mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka dan segera terhuyung mundur. Beraninya kamu teralihkan saat bertarung denganku. Setelah melihat pria parubaya yang terganggu, dia mendengus. Serangan aura iblis menyatu menjadi kepala naga mengerikan yang menggigit kedua kakinya. Ah! Enyahlah sekarang. Pria parubaya itu menjerit saat air di tubuhnya bergetar hebat. Dengan tatapan jahat, dia berteriak, "Bei tua, bantu aku memblokir ini." Mengerti. Keteguhan hati memenuhi wajah pria parubaya lainnya saat dia menyerang Mo Qinglong dan Mo Yuan. Aku akan bertarung dengan kalian. Dewa kita akan membalas dendam untuk kita. Petik 2. Pergi ke neraka. Melihat dia menyerang sendirian di duo, Mo Qinglong dan Mo Yuan tampak suram saat mereka mengulurkan cakar naga iblis mereka dan menyapu dia. Ark! Ark! Di sisi lain, pria parubaya lainnya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Energi biru yang sangat besar mengalir keluar dan menyembur menuju cakram bundar inti es di dada Tuan Muda Pulau Ular Laut. A Half Step to dan Realem menyuntikkan semua energinya ke dalam cakram bundar Ice Core. Seluruh cakram bundar memancarkan cahaya biru yang menguatkan dan mengelilingi mereka. Dalam cahaya biru, Tuan Muda Pulau Ular Laut dengan kejam menatap Wang Xian dengan amarah dan kebencian di matanya. Aku akan meminta ayahku untuk membunuhmu. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika cakram bundar inti es biru menyelimuti dia sepenuhnya. Selanjutnya, dia melesat ke langit dengan kecepatan yang menakutkan. Kecepatannya hampir 10 kali kecepatan suara. Bergerak seolah-olah itu adalah kecepatan cahaya, cahaya biru itu bersinar dan menghilang bersama Tuan Muda Pulau Ular Laut. Di sisi lain, ahli Half Step 2 dan Realem Parubaya kehilangan semua jiwa di matanya saat dia pingsan di tanah. Ark! Pada saat ini, Half Step 2 Inbon yang telah memblokir Mo Qinglong dan Mo Yuan juga menjerit putus asa sebelum dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Disbulat apa itu? Bagaimana bisa memacu kecepatan gila itu? Cepat sekali. Rasanya seperti teleportasi. Petik 2. Dua ahli Half Step 2 dan Realem di samping Tuan Muda Pulau Ular Laut sudah mati. Untuk membiarkan Tuan Muda Pulau Ular Laut melarikan diri, bahwa Half Step 2 dan Realem itu benar-benar mengorbankan hidupnya. A Half Step 2 dan Realem mengorbankan hidupnya sehingga Tuan Muda Pulau Ular Laut dapat melarikan diri melalui sepotong harta karun. Harga ini terlalu mahal untuk dibayar. Petik 2. Astaga, Tuan Muda Pulau Ular Laut berhasil melarikan diri setelah membayar harga seperti itu. Sisanya tidak bisa melarikan diri. 27 inbounds dan 2 half step menuju dan Realem binasa. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut melihat ini. Sekte Naga yang baru didirikan mengeluarkan perintah pembunuhan, menyebabkan banyak korban. Wang Xian tidak peduli tentang Tuan Muda Pulau Ular Laut yang melarikan diri. Musuh dari laut semuanya sampah di matanya. Ini hanya kelahiran Sekte Naga. Saat Istana Naga muncul, hai, hiyak. Bab 452, Perintah Pembunuhan Sekte Naga 3. Ark.
Ketika orang terakhir dari 8 kekuatan akhirnya mati, seluruh bidang kompetisi untuk kompetisi pahlawan muda luar biasa terdiam. Saat angin dingin bertiup, semua orang bisa merasakan dinginnya tulang mereka. Jenis dingin ini lebih menembus daripada apa yang mereka rasakan dari Tuan Muda Pulau Ular Laut. Melihat mayat di sekitar mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Di antara 8 kekuatan, ada bawahan dari orang terkuat kedua di dunia bawah, orang-orang dari klan Suci, klan Kiao, keluarga Wu, dan banyak pasukan kelas 1 lainnya. Hanya Tuan Muda Pulau Ular Laut di antara 30 ahli bawaan yang berhasil keluar hidup-hidup setelah 2 ahli Half Step 2 dan Realem mengorbankan diri mereka untuk membantunya melarikan diri dengan harta karun yang dimilikinya. Sisanya tewas di tempat. Melihat 50 naga yang muncul di belakang pemuda itu, semua orang benar-benar terkejut. Kekuatan apapun yang dapat menjadikan dirinya sebagai sekte suci tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di wilayah tertentu. Mulai hari ini dan seterusnya, pemuda itu akan tetap sama. Namanya adalah Raja Naga, pemimpin sekte dari sekte suci, Sekte Naga. Tidak ada yang meragukan Sekte Naga menjadi sekte suci dan tidak ada yang meragukan kekuatannya. Hanya 50 ahli bawaan sebelum mereka akan lebih dari ahli bawaan yang dimiliki banyak sekte suci lainnya. Saat dia bilang tidak ikut kompetisi pahlawan muda berprestasi, masih banyak orang yang mengejeknya. Mereka menuduhnya takut setelah menemui para ahli dan mengira dia tidak berani mengambil tantangan. Sepertinya sekarang, hehe, dia pasti punya kekuatan. Hanya saja dia tidak mempedulikan mereka yang berpartisipasi sama sekali. Petik 2. Mengingat dia bisa membuat begitu banyak ahli memanggilnya sebagai Raja Naga, seberapa kuat dia? Saya yakin dia pasti berada di atas alam bawaan. Petik 2. Itu 100% pasti. Adiknya sendiri mampu mengalahkan Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia tidak akan lebih buruk lagi. Petik 2. Pakar tak tertandingi lainnya telah muncul di dunia bawah sekali lagi. Raja Naga dari Sekte Naga. Kerumunan itu berpikir sendiri. Wang Xian melihat ke seberang dan melihat masih banyak peralatan kamera di seluruh tempat kompetisi untuk kompetisi pahlawan muda luar biasa. Semua kamera ini disiarkan langsung ke seluruh dunia bawah melalui internet. Pada titik ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi di sini diketahui oleh seluruh dunia bawah. Perintah pembunuhan Medical Saint Sect. Hehe, hari ini, Sekte Nagaku juga akan mengeluarkan perintah pembunuhan kepada semua kekuatan yang berperang melawan kami serta Sekte Suci Medis. Kami pasti akan memusnahkan kalian semua di masa depan. Wang Xian melihat ke arah kamera dan berkata dengan dingin. Dalam 3 hari, Sekte Naga kami akan mengadakan ziarah selama 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama, saya harap kalian akan datang dan Sekte Naga kami pasti akan menjadi tuan rumah yang baik. Suara Wang Xian bergema dan kerumunan bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka yang mengandalkan kamera untuk siaran langsung di situs Underworld juga telah melihatnya dengan jelas dengan mata mereka. Meski dipisahkan oleh layar, mereka masih bisa melihat dan merasakan dominasi tak terbatas dan niat membunuh dalam kata-kata Wang Xian. Semuanya sangat terkejut. Ini, apakah Raja Naga dari Sekte Naga mengumumkan perang melawan Sekte Suci Medis dan klan Kiao? Kita berbicara tentang 2 pasukan kelas Sein di sini. Dia terlalu mendominasi dan sombong. Setelah membantai semua orang dari 8 kekuatan, dia mengumumkan dia akan memusnahkan mereka semua. Itu terlalu gila. Mendirikan sekte suci pada usia 20 dan memiliki 50 ahli bawaan sebagai bawahan. Ini terlalu mengejutkan. Setiap tindakan Miracle Dr. Wang dari River Town telah mengejutkan seluruh dunia bawah. Dan sekarang dia mengajukan tantangan kepada Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Apakah dia sedikit terlalu berani untuk mengumumkan bahwa dia akan memusnahkan semua kekuatan yang menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect? Itu adalah 8 kekuatan. Di antaranya, 1 bahkan adalah pasukan kelas Saint. Jika kita menggabungkan 7 kekuatan lainnya, mereka juga bisa setara dengan Sekte Suci. Bersama dengan Sekte Suci Medis, itu akan menjadi kekuatan dari 3 kekuatan kelas Saint. Pengumuman Wang Xian mengejutkan semua orang sampai ke intinya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai salah satu sisinya binasa atau Medical Saint Sect dan Kiao Clan binasa. Itu terlalu menakutkan. Meskipun demikian, semua orang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan terhadapnya.
Tidak ada yang berani menjelaskan secara terbuka untuk melawan Sekte Suci Medis, klan Qiao dan 7 kekuatan lainnya. Bahkan Sekte Suci lainnya tidak akan berani menjadikan 2 Sekte Suci lainnya sebagai musuh mereka pada saat yang bersamaan. Arogansi. Dia terlalu sombong. Dia bilang dia akan memusnahkan Medical Science Sect kita. Petik 2. Ledakan. Pada saat ini, di dalam lembah pegunungan Medical Science Sect. Ketika 2 pemimpin sekte dari Medical Science Sekte melihat pernyataan Wang Xian atas video tersebut, mereka marah. Sementara mata mereka bersinar karena amarah, mereka juga sedikit terkejut. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung jika kita tidak mengejarnya. Namun, dia mengatakan dia akan memusnahkan kita. Haha, bagus. Raja Naga dari Sekte Naga, hebat, hebat. Petik 2. Keduanya menatap video itu dengan marah. Niat membunuh yang padat keluar dari tubuh mereka. Dalam 3 hari, ini akan menjadi peringatan kematian Sekte Nagamu. Petik 2. Beritahu sesepuh tertinggi dari Medical Science Sect. Kami telah mencapai titik di mana insiden ini tidak akan berakhir tanpa ada pihak yang binasa. Kami akan memobilisasi semua kekuatan kami. Petik 2. Meskipun bocah itu memiliki pengaruh yang tidak terduga, hanya Sekte Naga saja tidak cukup untuk mengguncang dasar Sekte Suci Medis kami. Angan-angan, 2 pemimpin sekte berteriak dan tampak mengerikan. Para sesepuh dari Sekte Saint Medis juga penuh dengan niat membunuh. Kata-kata pemuda dalam video itu tidak hanya merupakan provokasi. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sampai satu sisi binasa. Dan dia membuat pernyataan yang sama kepada 2 sekte suci. Seorang tetua yang bijak merenung sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin sekte, saya percaya pilihan terbaik kita adalah bersekutu dengan klan Qiao. Sekte Naga tidak lemah. Terlebih lagi, Raja Naga itu kemungkinan besar akan berada di atas alam bawaan. Petik 2. Beritahu tetua tertinggi kita juga. Tidak ada yang perlu ditakuti hanya tentang Sekte Naga, pemimpin sekte lainnya menarik wajah panjang dan berteriak. Saya hanya berpikir untuk bermain aman. Karena dia berani menantang kita dan klan Qiao, dia harus menyadari kekuatan 2 sekte suci. Saya hanya takut dia masih menyembunyikan kekuatan sejatinya, Elder mengingatkan. Kedua pemimpin sekte dari Medical Science Sekte menjadi tenang dan menjawab, kami akan menghubungi klan Qiao. Jika Sekte Naga masih menyembunyikan kekuatan mereka, mereka memang akan mengerikan. Sial, Sekte Naga terlalu sombong dan kurang ajar. Itu hanya sekte suci yang baru didirikan, namun dia berani menjadi sombong. Petik 2. Nanjing. Di puncak gunung, sekelompok orang berkumpul di aula besar dan menonton video di layar dengan sungguh-sungguh. Klan Qiao tidak akan pernah mengharapkan pihak lain untuk pergi sejauh ini setelah membunuh 4 murid mereka karena hanya menerima perintah pembunuhan dari Sekte Suci Medis. Terutama setelah mengetahui bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika klan Qiao tahu bahwa pihak lain adalah klan suci, mereka tidak akan pernah terlibat dalam hal ini. Sekarang setelah mereka naik ke kapal, mereka tidak bisa turun. Pihak lain mengeluarkan tantangan kepada mereka secara langsung dan bahkan menyatakan bahwa mereka akan memusnahkan mereka. Mendominasi dan sombong. Di aula besar klan Qiao, semua orang sangat sedih. Sebuah sekte suci telah menyatakan bahwa mereka akan memusnahkan mereka. Apalagi datang dari Miracle Dr. Wang dari River Town yang selama ini dikenal mendominasi aksinya. Ini bukan lelucon. Tidak peduli bagaimana insiden ini terjadi, klan Qiao mereka akan mengalami pukulan besar. Bahkan jika mereka meraih kemenangan pada akhirnya. Melihat 50 ahli bawaan yang kuat, klan Qiao takut meskipun sedang marah. Seluruh klan Qiao bahkan tidak memiliki banyak ahli. Beritahu Lao Zu tentang ini dan biarkan dia memutuskan. Kata pemimpin klan dari klan Qiao tanpa daya. Dia menyesali tindakannya. Karena keserakahan, dia telah menerima perintah pembunuhan dari Medical Science Sect. Sekarang, dia dipaksa untuk melawan sekte suci lainnya. Bab 453, Dunia Bawah yang Mendidih. Dia mendeklarasikan perang dengan 1 sekte suci dan 7 pasukan kelas 1 lainnya. Ini memang gaya Miracle Dr. Wang of River Town. Petik 2. Mereka akan melakukan ziarah 3 hari dari sekarang. Mereka akan menerima musuh pada hari pertama dan menerima haji pada hari kedua. Keyakinan yang luar biasa yang dia miliki. Petik 2. Raja Naga dari Sekte Naga. Mulai sekarang, seluruh dunia bawah akan mendidih dengan ini.
Petik 2. Kekuatan yang tersisa kagum pada pemuda yang berbicara dengan berani di lapangan kompetisi pahlawan muda luar biasa. Bahkan Sekte Suci di sana merasakan getaran di hati mereka. Mereka harus menghormati pemuda ini di masa depan. Pendiri Sekte Suci, Raja Naga. Ayo pergi. Wang Xian mengamati semua orang dengan ujung bibirnya ditarik. Dia menatap Xiao Yu dan sisanya di sampingnya dengan wajah berseri-seri. Sekte Naga didirikan, dan nama mereka dikenal di dunia bawah. Selanjutnya, Sekte Suci akan mulai bersaing satu sama lain. Dia ingin Sekte Naga mendominasi dunia bawah dan naik di atas Sekte Suci manapun. Sekte Naga akan mengambil alih peringkat talenta tertinggi tahun ini. Mo Qinglong berjalan di belakang dan melirik ke Nem Cliff raksasa dengan sudut bibirnya sedikit ditarik. Dia bergerak dengan cakar naga iblisnya yang besar, menyapu mereka melintasi tebing bernama. Bam, bam, bam. Debu dari bebatuan jatuh saat Mo Qinglong mengayunkan cakar naganya dari atas ke bawah. Dalam gerakan cepat lainnya, dia kembali ke belakang Wang Xian lagi. Mereka semua menyaksikan Wang Xian dan gengnya dalam diam. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka melihat Mo Qinglong terbang ke Nem Cliff, mereka menoleh. Angin timur yang dingin menyapu saat dua kata kuat muncul di tebing bernama. Sekte Naga. Kaligrafi yang tampak menari dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Di pintu masuk, semua orang mengambil inisiatif untuk memberi jalan kepada mereka saat mereka memandang mereka dengan kagum. Bagan pahlawan muda yang luar biasa kali ini sepertinya dipersiapkan untuk Sekte Naga. Hehe, sekelompok pria muda ini mengambil alih peringkat seperti angin sepoi-sepoi. Petik 2. Ini terlalu sakit. Bagaimana bisa mereka mendapatkan kekuatan yang kuat di usia yang begitu muda? Petik 2. Aku khawatir pertumpahan darah sedang terjadi di dunia bawah 3 hari dari sekarang. Sampai kelompok-kelompok sosok itu menghilang, semuanya menyaksikan dalam diam. Sekte Suci dan klan suci lainnya di lapangan mulai mengintai perlahan. Amitabha, ini adalah Sekte Suci yang menakutkan. Semuanya adalah ahli bawaan muda. Kata Biksu Bunga dengan datar sambil memainkan manik-maniknya yang berdarah dengan tatapan tegas. Menarik. Sangat bagus bahwa dunia bawah menjadi kacau. Sudah waktunya bagi kita, setan yang mereka anggap sebagai kita, untuk bangkit. Petik 2. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu melebarkan mulutnya saat dia menyapu pandangannya pada para ahli di sekitar dunia bawah. Dengan ekspresi haus darah di wajahnya, dia berkata, pertumpahan darah akan dimulai lagi di dunia bawah. Amitabha, saya menggunakan setengah dari manik-manik saya dalam pertempuran sekarang. Saatnya mengambil kembali. Petik 2. Aura haus darah muncul di wajah Biksu Bunga saat dia melihat sekeliling. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, dia menundukkan kepalanya perlahan. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan menatapnya dengan dingin sebelum dia melangkah ke sedannya. Di depan sedannya, 4 pria parubaya berdiri di sana tanpa bergerak sedikitpun. Wajah mereka memucat saat mereka merasakan aura mendominasi samar dari Half Step to Inborn. Untuk memperkuat istana mayat iblis, aku membutuhkan lebih banyak mayat ahli. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan memandang keempat pria parubaya dengan ekspresi pembunuh yang samar-samar. Dia duduk di sedan dan keluar. Wow, bagan pahlawan muda yang luar biasa telah diperbarui. Xiao Yu berseru dengan sungguh-sungguh saat dia memeriksa teleponnya ketika geng itu berada di dalam mobil menuju River Town. Kenapa, Xiao Yu? Apakah Anda nomor 1? Elder Fang bertanya dengan wajah tersenyum dari sampingnya. Tidak, ini bukan aku. Xiao Yu cemberut dengan sedikit ketidakbahagiaan. Akulah yang mengalahkan Yonglord Pulau Ular Laut. Alih-alih memberi saya tempat pertama, mereka memberikannya kepada saudara laki-laki saya. Sangat tidak adil. Benar-benar seorang juara yang tidak mahir. Ini teduh. Bukankah mereka mengatakan tidak ada peringkat untuk mereka yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Xiao Yu berkomentar dengan ketidakpuasan sementara yang lainnya di sekitarnya tertawa. Mendirikan sekte suci pada usia 20 tahun. Apakah menurut Anda dia perlu masuk ke arena? Selain itu, Anda adalah saudara perempuannya. Bagaimana orang bisa berpikir Xiao Xian lebih lemah darimu? Kata Guan Suking kepada Xiao Yu sambil tersenyum. Itu masih tidak adil. Kejuaraan harus menjadi milikku. Juara wanita pertama dalam sejarah. Petik 2. Xiao Yu berlari ke Wang Xian dengan ketidaksenangan. Tapi kemudian,
dia berseru dengan semangat, "Saudaraku, kamu baru saja gagah." "Saya selalu gagah." Wang Xian terkekeh. Seluruh dunia bawah memanas. Semuanya membahas Sekte Naga. "Saudaraku, Sekte Suci Medis, dan klan Kiao cukup kuat. Jika mereka benar-benar muncul dalam 3 hari, apakah kita perlu membawa bayi-bayi itu dari Istana Naga sebelumnya?" "Haha, dan paus biru dari saudara ipar perempuan, King Yue. Aku yakin itu akan membuat mereka takut." Petik 2. Xiao Yu memegang lengan Wang Xian saat dia berkomentar dengan penuh semangat, menggunakan imajinasinya. "Apakah kita membutuhkan anggota Istana Naga untuk berada di sini? Sampai saat itu, kamu bisa berubah menjadi naga surgawi yang tak terkalahkan dan mengalahkan Sekte Suci sendirian," kata Wang Xian dengan bercanda. "Saudaraku, kamu." Xiao Yu menatapnya dengan marah. Saat dia memikirkan seperti apa penampilannya setelah transformasi, rambutnya berdiri tegak. Jika dia harus berubah menjadi naga surgawi untuk waktu yang lama, dia akan marah dengan penampilannya sendiri. "Oke, Xiao Yu yang paling lucu," kata Wang Xian buru-buru melihat ekspresi marahnya. "Saya berharap semuanya akan datang dalam 3 hari. Jika tidak, Sekte Naga perlu bersusah payah untuk mencarinya satu persatu." Petik 2. Jejak niat membunuh melintas di mata Wang Xian saat dia berbicara. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka pergi yang menginginkan hidupnya. Dia tidak akan melepaskan semua kekuatan seperti Medical Saint Sect, Kiao Clan, Wu Family, dan sebagainya. Mereka harus membayar mahal untuk apa yang telah mereka lakukan hari ini. Kendaraan itu melanjutkan perjalanannya ke River Town. Mereka tiba di River Town pada malam hari. Ketika mereka memasuki kota, armada mobil mewah muncul entah dari mana di sekitar mereka. Lebih dari itu, ratusan dari mereka mengemudi di samping mobil mereka. Tanpa komunikasi apapun, mobil-mobil tersebut berjejer di depan mereka. Dengan plat mobil River Town, mereka mengawal mobil tersebut ke villa. Selanjutnya, orang-orang yang berada di dalam mobil mewah ini tidak keluar dan langsung pergi. Semua foto besar River Town duduk di dalam mobil saat mereka melirik ke arah villa dengan kagum. Itu adalah rumah Raja Naga, pendiri Sekte Suci. Itu adalah tanah suci bagi semua orang di River Town. Wang Xian tersenyum pada keluarga dan tokoh terkemuka yang menjilat itu. Kembali ke villa, dia berbaring di sofa dengan nyaman, menyeruput secangkir teh. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelusuri pembaruan di dunia bawah. Raja Naga mendirikan Sekte Suci dengan 50 ahli bawaan. Raja Naga yang tak tertandingi muncul sebagai juara dari pahlawan muda luar biasa. Pemuda paling menakutkan, Wang Xian, Raja Naga. Ziarah Sekte Naga dalam 3 hari. Akankah itu binasa atau mengejutkan dunia bawah? Raja Naga yang baru didirikan mengeluarkan perintah pembunuhan Sekte Naga kepada Sekte Suci Medis, klan Kiao, keluarga Wu, dan dunia bawah sekali lagi terguncang karena Wang Xian, dan kali ini, panasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 454, Sekte Suci, Sekte Iblis. Seluruh dunia bawah sedang mendiskusikan pembentukan Sekte Naga. Apa yang terjadi di bidang kompetisi-kompetisi pahlawan muda luar biasa berada di luar ekspektasi kekuatan manapun. Miracle Dr. Wang dari River Town membunuh para murid dari Medical Saint Sect. Selusin pemuda aneh muncul dan menyingkirkan semua talenta tertinggi seperti iblis. Medical Saint Sect mengeluarkan perintah pembunuhan, 8 pasukan menerimanya dan berusaha membunuh Wang Xian. Setelah ini, Wang Xian mendirikan Sekte Suci. Sekte Naga dibentuk dan membunuh 29 ahli bawaan dari 8 kekuatan lainnya. Raja Naga mengumumkan perintah pembunuhan Sekte Naga. Mereka mengejar semua kekuatan yang telah menerima perintah pembunuhan dari Medical Saint Sect dan Medical Saint Sect. Di antaranya, ada klan suci lainnya. Insiden mengejutkan yang terjadi selama sehari bahkan lebih dari apa yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya. Semua orang di dunia bawah terkejut dan sedang mendiskusikan kejadian tersebut. Dan untuk nama Miracle Dr. Wang dari River Town, semua orang sekarang memilih untuk memanggilnya Raja Naga. Raja Naga dari Sekte Naga. Itu juga nama kehormatan untuk ahli yang tak tertandingi, dan Wang Xian jelas memenuhi syarat. Namun, beberapa pengumuman mengejutkan dibuat melalui situs Underworld pada hari kedua. Dalam 3 hari, Sekte Suci Medis kami akan memimpin semua ahli kami untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Hancurkan Sekte Suci.
Petik 2. Dalam 3 hari, klan Kiao kita akan memimpin semua ahli kita untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Hancurkan Sekte Suci. Petik 2. Dalam 3 hari, keluarga Wu kami akan memimpin semua ahli kami untuk memusnahkan Sekte Naga di River Town. Hancurkan Sekte Suci. Petik 2. Satu demi satu, total 8 pesan diterbitkan pada pagi hari kedua. Dalam 3 hari, mereka akan memusnahkan Sekte Naga ketika Sekte Naga mengadakan ziarah mereka. Pesan itu persis seperti yang diharapkan orang-orang di dunia bawah. Meski begitu, ketika Medical Saint Sect dan Kiao Clan membuat pernyataan, mereka masih mengejutkan seluruh dunia bawah. Pertempuran Sekte Suci. Sudah lama sekali sejak ada pertempuran Sekte Suci di dunia bawah. Itu terlalu gila. Raja Naga yang gila dari Sekte Naga telah menantang 2 Sekte Suci pada saat yang bersamaan. Bersama dengan 7 kekuatan kelas 1, kekuatan koalisi akan berada di luar imajinasi semua orang. Kurung siku tutup. Sekte Suci Medis dan klan Kiao benar-benar marah. Tidak, kami tidak bisa mengatakan bahwa mereka marah. Sebaliknya, Raja Naga yang marah itulah yang menginginkan pertempuran mematikan melawan mereka. Dalam 3 hari, akan ada pertempuran besar yang tak tertandingi. Jika Medical Saint Sect, Kiao Clan dan 7 pasukan kelas 1 mengerahkan semua kekuatan mereka, berapa banyak ahli bawaan yang akan ada? 7 kekuatan kelas 1 akan memiliki sekitar 25 ahli bawaan. Adapun Sekte Suci Medis, tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, sebagai Sekte Suci yang dikenal untuk memurnikan pil eliksir, mereka akan memiliki tidak kurang dari 35. Ahli bawaan dari klan Kiao tidak akan kurang dari 25. Bersama-sama, itu adalah 70 ahli bawaan yang gila. Pertempuran abad ini akan menjadi pertempuran abad ini. Bagaimana Sekte Naga akan menahan kekuatan mendekati 3 Sekte Suci? Sekarang Anda dapat memasang taruhan Anda di situs Underworld. Dalam 3 hari, akankah Sekte Naga dimusnahkan atau akankah itu Sekte Suci Medis dan sisanya? Saatnya memasang taruhan Anda. Seluruh dunia bawah meledak karena pengumuman yang dibuat oleh Medical Saint Sect, Kiao Clan dan 7 pasukan kelas 1. Sekte Naga pasti akan dimusnahkan. Sekte Suci Medis adalah salah satu dari sedikit Sekte Suci dengan kekuatan terkuat. Kekuatan mereka tidak akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditandingi oleh Sekte Naga yang baru didirikan, apalagi koalisi dengan klan Kiao dan kekuatan lainnya. Saya juga berpendapat bahwa Raja Naga dari Sekte Naga terlalu sombong untuk menantang begitu banyak kekuatan pada saat yang sama. Ini tidak mendominasi. Itu merayu kematiannya sendiri. Dia masih muda dan penuh semangat. Dia pasti berpikir bahwa dia bisa melawan 2 pasukan kelas Saint dengan 50 ahli bawaan sebagai muridnya. Dia mungkin belum mempertimbangkan tetua tertinggi dari Sekte Suci Medis dan Laozu dari klan Kiao. Laozu dari klan Kiao sangat kuat. Dalam peringkat ahli yang tak tertandingi, dia menempati peringkat ke-10. Dia monster tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Penatua tertinggi dari Sekte Suci Medis juga jelas merupakan keberadaan yang menakutkan di atas alam bawaan. Selain itu, tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak tetua tertinggi dari Sekte Suci Medis yang masih hidup. Kurung siku tutup. Meskipun 50 ahli bawaan dari Sekte Naga kuat, satu-satunya yang memiliki kekuatan di atas alam bawaan mungkin adalah Raja Naga. Selain itu, keaslian kekuatannya belum diverifikasi. Ketika pengumuman yang mendominasi dibuat di situs Underworld, semua orang mendiskusikan topik itu dengan sungguh-sungguh. Adapun ziarah ke Sekte Naga dalam 3 hari, banyak seniman bela diri tidak memiliki harapan tinggi untuk Sekte Naga setelah analisis. Meskipun Sekte Suci yang baru didirikan mengejutkan, kekuatan Sekte Suci tradisional berada di luar imajinasi orang biasa. Terutama untuk Medical Saint Sect yang secara luas dianggap sebagai Sekte Suci dengan sumber daya paling banyak. Ada juga banyak seniman bela diri di dunia bawah yang dengan belak-belakan mengklaim bahwa Sekte Naga pasti akan dimusnahkan dan kebangkitan Raja Naga hanya akan menjadi sekejap. Ini karena ahli terkuat kedua di dunia bawah, Lord dari Sea Serpent Island, adalah seorang ahli yang hampir tak tertandingi. Raja Naga dari Sekte Naga telah membunuh 2 ahli yang bersama putranya dan bahkan berusaha membunuh putra satu-satunya. Sebagai ahli terkuat kedua yang tak tertandingi di dunia bawah, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mempertimbangkan gaya dan kepribadian File Lord Pulau Ular Laut, dia pasti akan mengejar kehidupan Raja Naga.
Pada saat ini, meskipun Raja Naga memiliki bakat yang menakutkan, dia pasti akan terbunuh jika dia menghadapi Lord Pulau Ular Laut. Tidak diragukan lagi. Taruhan pada Sekte Naga yang dimusnahkan telah mencapai lebih dari 50 miliar sementara taruhan pada Sekte Naga yang memusnahkan Sekte Suci Medis adalah sedikit lebih dari 1 miliar. Hehe. Wang Xian tersenyum setelah melihat komentar yang ditinggalkan di situs Underworld. Sekte Suci Medis, Klan Kiao dan Lord dari Pulau Ular Laut. Mata Wang Xian berkedip. Beberapa waktu yang lalu, dia merasa takut ketika pertama kali memasuki situs Underworld dan melihat nama-nama ini. Dan sekarang, dia akan memusnahkan mereka. Pergantian peristiwa yang sangat menarik. Kalau begitu, kita akan tahu hasilnya dalam 3 hari. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian. Hah! Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba melihat seutas benang disematkan di atas. Benang itu dimulai oleh Sekte Suci Donghua. Hanya nama Sekte Suci Donghua sudah cukup untuk menjamin bobotnya. Setiap orang di dunia bawah menjunjung tinggi hal itu sampai ke titik pemujaan. Itu juga Sekte Suci terkuat. Ahli terkuat di dunia bawah adalah Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua. Selama ini, ada slogan yang umum dikenal, Donghua berkuasa tertinggi di dunia bawah. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui kekuatan dan status Sekte Suci Donghua dari slogan tersebut. Pengumuman yang dibuat oleh Sekte Suci Donghua mengejutkan semua orang. Kembalinya diabolisme. Kurung siku tutup. Pengumuman singkat yang hanya berisi 4 kata masih membuat banyak orang tercengang. Diabolisme mengacu pada mereka yang mengambil nyawa orang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di dinasti Qing, diabolisme pernah menguasai seluruh dunia bawah. Dunia bawah dipenuhi dengan pembunuhan dan kejahatan di mana-mana selama periode itu. Selanjutnya, Sekte Suci, dengan Sekte Suci Donghua sebagai pemimpin, memaksa iblis ke pengasingan. Dan sekarang, kejahatan telah kembali. Ketika pengumuman dibuat, semua informasi tentang diabolisme bermunculan. Persaingan untuk tangga pahlawan muda yang luar biasa baru saja berakhir. Pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu menyergap pasukan kelas 1, membunuh semua orang dan membuat mereka menjadi zombie. The Flower Monk membunuh lusinan orang dengan cara brutal, menyedot darah mereka dan membuatnya menjadi manik-manik Buddha berdarah. Petik 2. Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, sisa-sisa dan roh alang-alang adalah 4 kekuatan utama iblis. Mereka telah muncul dengan kekuatan jahat tersembunyi lainnya. Wang Xian melihat berbagai pesan dan mengerutkan kening. Kembalinya diabolisme. Saya pernah mendengarnya dari Sui Huang sebelumnya. Ada 2 alasan mengapa kekuatan dunia bawah relatif lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan di panggung internasional. Salah satu alasannya adalah karena lenyapnya 9 kuali sementara yang lainnya karena setan. Petik 2. Bab 455, Pertempuran Zaman 1. Melemahnya dunia bawah tidak terjadi sejak zaman kuno. Di zaman kuno, kekuatan Underworld bisa menyapu seluruh dunia. Bahkan Kaisar tidak dapat mengelola dunia bawah saat itu, dan tidak dapat melakukan apapun selain membiarkan mereka sendiri. Selain itu, beberapa kaisar adalah master sekte dari sekte leluhur. Bisa dibayangkan betapa mulianya dunia bawah saat itu. Namun, seluruh kekuatan dunia bawah melemah secara signifikan dengan lenyapnya 9 kuali dan meningkatnya diabolisme. 9 kaldron digunakan untuk mengamankan keberuntungan bagi seluruh bangsa. Salah satu kegunaan terbesar mereka adalah untuk mengumpulkan ki spiritual. Yang disebut ki spiritual juga dikenal sebagai kekuatan spiritual. 9 kuali dapat mengumpulkan energi spiritual, dan memenuhi tanah Tiongkok yang terbukti jauh lebih efektif bagi para pembudidaya. Namun, energi spiritual menghilang di tanah Tiongkok setelah 9 kuali hilang. Dengan ini, diabolisme muncul. Budidaya diabolisme bergantung terutama pada garis keturunan, dan energi spiritual hanyalah pelengkap. Hal ini menghasilkan perkembangan yang jauh lebih cepat dalam budidaya mereka untuk pembudidaya diabolisme daripada seniman bela diri biasa. Seni kultivasi diabolisme didasarkan pada garis keturunan. Mereka adalah orang-orang eksentrik yang membantai seniman bela diri dunia bawah untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ini, pada gilirannya, memicu pertumpahan darah di dunia bawah dengan pembantaian tanpa akhir selama beberapa dekade. 50 tahun yang lalu, Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua muncul dan mengumpulkan sekelompok Sekte Suci untuk mengepung diabolisme. Sama tak terkalahkan seperti Ni Wushuang,
ia mengalahkan beberapa pemimpin sekte diabolisme, memaksa mereka ke pengasingan, setelah itu mereka tidak berani membuat diri mereka dikenal lagi. Sejak itu, kedamaian telah dipulihkan di dunia bawah. Tapi, kekuatan dunia bawah turun 3-4 kali karena jumlah korban yang tak terhitung setelah melalui perang dengan diabolisme. Saat itu, jumlah ahli bawaan di dunia bawah tidak lebih dari 100 orang. Saat kekuatan di dunia bawah melemah, kekuatan asing yang telah mengincar sumber daya yang sangat besar dan warisan kuno dunia bawah datang untuk menjarah. Dunia bawah telah menerima pukulan besar lainnya selama lebih dari 10 tahun. Selama 50 tahun terakhir, hanya 20-30% kekuatan yang dipulihkan di dunia bawah. Karena itu, masih lemah. Dengan bangkitnya diabolisme lagi, badai berdarah lain bisa membayangi dunia bawah sekali lagi. Negara harus dapat menjatuhkan sanksi kepada mereka jika diabolisme melakukan pembunuhan tidak bersalah seperti dulu. Situasinya tidak seserius yang saya bayangkan, tetapi konflik akan meningkat. Wang Xian merenungkan dirinya sendiri ketika dia membaca pesan-pesan di dunia bawah. Era telah berubah. Dengan teknologi modern, bahkan ahli bawaan pun tidak bisa menahan pemboman. Hanya ketika seseorang maju melampaui tingkat bawaan, mereka bisa bertahan di bawah pemboman. Namun, pakar dan realem harus menghindari senjata strategis itu juga. Belum lagi senjata destruktif seperti bom nuklir yang bahkan akan menyebabkan ahli dan realem diledakkan menjadi abu. Dengan kendali pemerintah, diabolisme tidak akan berani berkeliling membunuh yang tidak bersalah. Namun, pertumpahan darah tak terhindarkan terjadi di dunia bawah. Kultus setan. Saya tidak peduli apakah mereka adalah anggota diabolisme atau tidak selama mereka tidak memprovokasi saya. Petik 2. Wang Xian menggulir teleponnya tanpa kekhawatiran. Namun, dunia bawah meletus karena munculnya diabolisme. Generasi yang lebih tua tahu lebih banyak tentangnya, sedangkan generasi yang lebih muda tahu tentang kacang. Memurnikan mayat dan aura darah terdengar sangat mengesankan. Pikiran untuk mengendalikan lusinan zombie untuk pertempuran tampak luar biasa. Saya mendengar tentang diabolisme dari kakek saya. Mereka mengerikan. Setelah mereka membunuh Anda, mereka akan mengekstrak esensi darah Anda atau mengubah Anda menjadi mayat. Anda tidak akan beristirahat dengan damai bahkan setelah Anda mati. Bahkan Sekte Suci Donghua telah merilis pesan ini di dunia bawah. Mereka pasti menarik. Kekuatan lama diabolisme bahkan bisa mengambil alih seluruh dunia bawah. Jika bukan karena kepemimpinan Niu Shuang dari Sekte Suci Donghua, dunia bawah masih akan didominasi oleh diabolisme. Dunia bawah menjadi kacau baru-baru ini dengan munculnya diabolisme, Raja Naga yang muncul, dan pertempuran antara Sekte Naga, Sekte Suci Medis, dan klan Kiao. Seluruh dunia bawah sedang dalam pergolakan. Adakah yang ingin bertemu dalam kelompok dan menonton pertempuran zaman dalam 2 hari? Ayo pergi ke River Town. Pertempuran antara Sekte Suci. Namun, Raja Naga telah menyebutkan bahwa dia akan menerima kedatangan Sekte Suci Medis dan klan Kiao. Pasukan lainnya akan lebih baik menghindarinya. Jika tidak, mereka mungkin terbunuh karena kesalahan. Betul sekali. Kita harus menjauh dan menunggu berita tentang hasilnya. Lupakan tentang pergi. Jika tidak, mereka akan salah mengira kita sebagai orang dari pihak lawan. Kita bisa menunggu berita di River Town besok. Tunggu kabar apa? Sekte Naga akan dimusnahkan. Bahkan jika kita tidak bisa menyaksikan pertempuran berabad-abad dengan mata kepala sendiri lusa, kita harus menunggu hasil tangan pertama. Ayo pergi ke River Town besok. Kurung siku tutup. Semua orang fokus pada pertempuran. Bahkan kebangkitan diabolisme tidak lebih mengesankan dari pertempuran Sekte Suci saat ini. Selain itu, pertempuran ini tidak akan berakhir dengan jatuhnya salah satu dari mereka. Sehari sebelum ziarah Sekte Naga, sebagai sekte leluhur yang dominan dan terlama, lembah di Medical Saint Sect dikelilingi oleh berbagai macam tanaman. Beberapa tanaman tampak cantik, berbunga-bunga besar. Beberapa dari mereka mengeluarkan aroma samar. Dari jauh, lembah itu tampak seperti negeri dongeng luar ruangan di tengah kabut. Sangat sulit bagi orang luar untuk memasuki lembah. Bahkan ahli bawaan bisa mati di pertahanan tak terlihat di sekitar lembah. Pada saat ini, sekelompok murid Medical Saint Sekte berdiri di tengah lembah. Ada lebih dari 5.000 orang, termasuk murid dari 2 keluarga di Medical Saint Sect. Di antara mereka, sekitar 500 orang berdiri di sana.
500 orang ini adalah kekuatan inti dari Medical Saint Sect. Dua laki-laki tua berambut putih di depan sedang duduk di atas, dengan satu memakai hijau, dengan dua tangan zamrud. Seorang lainnya mengenakan jubah tau dengan 8 trigram di atasnya dengan bunga api ungu di telapak tangannya. 1. Dua dari mereka duduk di sana sementara dua master sekte dan murid lainnya berdiri di bawah. Semuanya bersiap-siap untuk memusnahkan sekte naga besok. Petik 2. Orang tua berjubah tau terdengar datar ketika dia mengumumkan hal ini kepada 500 murid sekte suci kedokteran. Nada suaranya terdengar lembut seolah-olah dia membuat beberapa pengumuman biasa. Sepertinya Medical Saint Sekte belum memasuki pertempuran selama 50 tahun. Kami telah tinggal terlalu rendah. Sudah waktunya kita keluar dan menghirup udara segar, kata lelaki tua lainnya dengan jelas. Bagi mereka, tampaknya seperti sepotong kue untuk memusnahkan sekte naga besok. Ya, penatua tertinggi. Kelompok murid membungkuk dan menjawab di bawah panggung. Mereka tidak memiliki semangat juang atau semangat yang tinggi. Dengan dua tetua tertinggi di sekitar, memusnahkan sekte suci baru bukanlah masalah besar. Di antara 500 orang, ada 40 ahli bawaan. Sisanya adalah level 8 atau 9 martial artist atau half step to inbound. Ini adalah betapa hebatnya sekte suci medis. Dengan sumber daya yang sangat besar dan seni memurnikan pil elixir yang menakutkan, tidak ada kekuatan yang bisa membayangkan berperang melawan mereka. Belum lagi mereka bergandengan tangan dengan klan Kiao untuk memusnahkan sekte suci ini.